Jumpa lagi di channel Cuan Cuk. Pokoknya cuan terus Cuk. Hari ini nyambung kemarin luar biasa. Bitcoinnya istimewa tenan. Dan kalau kita lihat secara singkat di konten kali ini saya akan update secara singkat aja. Karena sebetulnya kemarin waktu saya buat video hari Sabtu itu prediksi Bitcoin pergerakan selama Februari, tapi namanya market otomatis harus diupdate terus, fluktuasi, prediksi juga belum tentu tepat. Cuman target di bulan Februari untuk Bitcoin ini belum terpenuhi karena targetnya kalau kita lihat di ini di time frame bulanan monthly-nya BTC USDT, target saya di kisaran untuk bulan ini sebetulnya ada di kisaran sekitaran 47.000 ya, 46.800 sampai 47.000 itu belum tertembus karena tertinggi di hari ini di kisaran angka 45.500-an. Jadi sudah di atas jauh di atas ekspektasi di 41.500-an ya. Ekspektasi saya ternyata langsung dides ke atas ke 45.500 dan sekarang BTC sementara berada di area 43.800-an. Arahnya akan seperti apa? Secara singkatnya menurut saya pribadi, apakah ini sudah masuk area bull atau masih jauh dari bull? Menurut saya tetap turun, bearish. Bahkan kalau mau ke 50 ribuan pun menurut saya tetap bearish kalau kita lihat dari angka ini. Di sini saya tambahkan resistennya. Jadi kalau menurut saya ketika kalau mau dikatakan bull, bagi saya pribadi setidaknya harus bisa close di angka di atas 51.000, di atas 51.100 lah tepatnya ya. Kalau mau dikatakan bull, tapi sementara targetnya tetap seperti konten sebelumnya ada di area sekitaran 47.000, itu belum terpenuhi. Target yang pertama untuk bulan Februari sudah lewat jauh di kisaran 41.500-an dan lewat jauh ini di time frame bulanan itu kelihatan seperti itu. Dan kalau kita lihat CCI50 berada di area support di garis 100. Kemungkinan kalau ada koreksi seperti di sore hari ini mungkin nggak akan jauh-jauh banget ya kalau misalnya dia mau melanjutkan penguatannya. Intinya seperti itu. Kita juga nanti malam subuh ada berita dari Amerika, kita tunggu aja satgasnya atau tim dari Joe Biden ini mau ngapain di kripto. Kita lihat aja apakah akan membawa sentimen positif atau justru buruk. Kalau positif gimana, kalau buruk koreksinya akan seberapa. Kalau kita lihat di time frame-nya weekly, kita masuk ke weekly. Ini saya hapus dulu untuk Fibonacci-nya. Jadi Fibonacci tetap seperti semula ya, sama seperti konten sebelumnya. Sementara terjadi koreksi tipis di weekly nggak terlalu kelihatan, tapi sudah di atas Kumo hijau ini, di atas awan, tandanya ini ada pantulan balik ya, naik. Sementara di weekly-nya posisinya masih bagus, sejauh bisa tutup di atas 42.500. Sejauh bisa tutup di atas 42.500 menurut saya dalam mingguan, dalam time frame mingguan nanti ya, minggu tutup di atas 42.500 masih akan melanjutkan penguatan. Kita akan lihat dari ini koreksinya sampai seberapa. Kalau kita lihat dari daily, nah terbentur kepentok di Kumo di titik span ya, ini namanya titik span di Ichimoku. Di titik spannya kebentur dan ini posisinya kalau andaikan koreksi menurut time frame daily di Ichimoku ini ada di Tenkan-nya di area 40.800. Saya rasa mungkin tidak sejauh itu ya, kalau kecuali kalau beritanya nanti malam jelek mungkin lebih masuk akal kalau yang lebih dekat lagi. Kemarin soalnya ada support di area ini, kisaran ini lebih masuk akal di sini. Kalau jatuh parahnya ini ada support yang cukup kuat di area Kijun ini, merah di area 41.500 sampai 41.700.
itu area support yang cukup kuat menurut saya. Di situ andaikan beritanya jelek atau melanjutkan penurunan ya, koreksinya mungkin nggak akan jauh-jauh. Sebelum itu ada di 42500, cukup bagus juga 42500 nya. Nah, ini mungkin begini, ini sementara masih kuat titik dari Tenkan-nya. Ini Kijun di sini, nanti kalau beritanya jelek di 41700-an. Tengahnya ini sementara terpantul di 43500-an, bawahnya lagi ada di 42500, bawahnya lagi kisaran 41700-an untuk dari Bitcoin. Kalau koreksi ya, kalau ternyata mantul di sini persis di Tenkan, karena kalau teman-teman lihat di sini di time frame 4 jam, teman-teman bisa lihat garis dari Tenkan ini secara historis singkat pada waktu naik tinggi, ini pertahanan utama dari Bitcoin kalau mau melanjutkan rally. Jadi kalau misalnya mau target sampai dengan target kedua Fibonacci di kisaran 47.000, nggak boleh menembus ini, garis ini 43500-an. Sementara mantul, kita lihat nanti sampai malam bagaimana. Kalau misalnya longsor turun ditambah dengan berita, menurut saya turunnya cukup dalam dulu, mungkin masih mungkin ke 47.000, cuman butuh waktu. Ya doakan aja bagi teman-teman pengen di spot market, pengen kejemput atau pengen cuan dari spot market ataupun yang ngambil long, ya doain aja ini mantul ya, kembali naik. Sementara mantul naik sampai dengan 44.000. Ini lumayan banget. Ini untuk BTC. Posisinya singkatnya seperti itu. Naik apa turun tergantung berita nanti malam, dan sekali lagi ini support yang kuat dari Tenkan. Garis Tenkan teman-teman bisa lihat di sini. Nggak tembus. Ini kalau mau melanjutkan penguatan ya. Singkatnya seperti itu. Bagaimana dengan ALT koin yang lain? Kita lihat secara singkat di BTC DOM-nya. BTC DOM Daily tertahan juga sama kasusnya di Tenkan. Ini kalau nggak bisa ngelewatin Tenkan, ada kemungkinan turun lagi. Tapi di CCI 50 ini berada di area support garis 100. Jadi ini masih 50-50. Kalau misalnya tembus, otomatis dibarengin dengan BTC naik, mungkin ALT coin nggak akan kemana-mana. Tapi kalau BTC-nya longsor dan ini naik, itu baru alarm, karena di sini ini ada akumulasi. Yang manapun gerakannya, mau naik atau turun, ini akan cukup signifikan gerakannya. Akan kita tunggu aja, ini apakah akan nembus BTC-nya, BTC DOM. Kalau ini bergerak turun, alamat buruk bagi ALT coin. Dan bagi teman-teman yang di spot market nggak mau ke future, sekali lagi saya ingetin bisa juga masuk di ETF. Ini contohnya di Maxi, karena saya kasih contoh di sini karena ETF-nya lengkap. ETF itu apa sih? Intinya cara simpelnya adalah teman-teman yang pengen ngerasain untung dari penurunan harga koin, teman-teman bisa di ETF. Ini bukan future, ini serasa spot market rasa future, karena bisa mendapatkan keuntungan ketika harga turun. Contoh, kalau kita klik aja perubahan di sini. Nah, teman-teman akan bisa melihat hijau-hijau ini. Jadi ada tulisannya short. Maksudnya short apa? Sama dengan future ya. Jadi kalau harganya turun, maka di bagian short ini akan naik. Di sini ada tulisannya, ada angkanya 43. Ini maksudnya apa? Itu adalah faktor pengalinya. Jadi contoh paling atas nih, Atom. Atom saat ini sedang minus. Tapi karena ini short, maka dia positif. 1000% ini plusnya ya. Dan ini 4 kali, ini maksudnya apa? Jadi misalnya kalau Atom turun 1%, maka di Atom short ini, Atom 4S ini, 1%-nya dikali 4. Jadi dapat keuntungannya kalau teman-teman ambil di ETF ini 4%. Jadi faktor pengalinya. Nanti ada juga Atom 3, Atom 5, yaitu hanya faktor pengalinya aja. Itu secara singkatnya mengenai ETF, karena sudah saya bahas di konten di atas ini, tinggal teman-teman cek. Oke, sekian dulu konten ringkas hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat, dan ingat tetap wait and see sambil nunggu beritanya, karena kita nggak tahu arahnya market akan kemana. Kalau beritanya belum dirilis, nggak usah menebak-nebak. Mendingan kalau teman-teman yang yakin mau scalping, cepet-cepet aja, udah profit ambil dulu. Segitu dulu, salam cuan cuk.